Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang kepada Ibu Husnul Khatimah MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nadia Abdina sebagai moderator, dan di samping saya ada pemateri 1, saya Muhammad Rizka. Pemateri kedua, saya Putri Puspita Dharma. Pemateri ketiga, Saya Laili Hasanah. pemateri keempat, Saya Miliana. pemateri kelima, Saya Nadia Sarif. dan pemateri keenam, Saya iya. Siang ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu temanya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Adapun susunan acara pada siang ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka presentasi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara kedua, penyampaian materi. Untuk memateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya di sini akan membahas latar belakang pembinaan dan pengembangan bahasa. Pembinaan dan pengembangan bahasa merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Bahasa Indonesia merupakan alat pertama, alat utama, dan alat pokok fundamental dalam proses pendidikan. Begitupun halnya dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang juga digunakan sebagai wahana komunikasi dan memiliki fungsi dan kedudukannya masing-masing. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan meliputi usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tetap, dan efisien dalam komunikasi. Untuk kepentingan praktis, telah diambil sikap bahwa pembinaan terutama ditujukan kepada penuturnya, yaitu masyarakat pemakai bahasa Indonesia, dan pengembangan terutama ditujukan kepada bahasa dalam segala aspeknya. Pembinaan dan pengembangan mencakup dua arah, yaitu pengembangan bahasa mencakup dua masalah pokok, masalah bahasa dan kemampuan atau sikap. Dan pembinaan juga mencakup dua arah, masyarakat luas dan generasi muda. Terima kasih. Untuk pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Apa itu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia? Kita ketahui bahwa kata pembinaan berkaitan erat dengan kegiatan membina, sedangkan kata pengembangan berkaitan erat dengan kegiatan mengembangkan bahasa. Jadi yang dimaksud dengan pembinaan ialah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Adapun usaha-usaha pembinaan seperti upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa, semuanya dilakukan melalui pengajaran dan pemasyarakatan. Kemudian yang dimaksud dengan pengembangan ialah suatu upaya untuk meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk masyarakat modern. Adapun usaha-usaha pengembangan seperti peningkatan kelengkapan dan sarana kebahasaan yang semuanya dilakukan melalui penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan. Dengan demikian, usaha pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa itu dibedakan oleh sasaran yang telah ditentukan. Seperti pembinaan bersasar langsung
merupakan suatu konsep dua fungsi bahasa. Untuk pemateri keempat, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membahas pembinaan bahasa Indonesia. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia yaitu 1. Menumbuhkan dan membina sikap bahasa yang positif. Dalam mengukur keberadaan sikap positif, ada beberapa pertanyaan yang dapat dipakai. Misalnya, seberapa jauh kita telah mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa persatuan. 2. Meningkatkan kegairahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan lagi kegairahannya itu dalam menggunakan bahasa Indonesia. 3. Peningkatan mutu serta disiplin penguasaan bahasa Indonesia. Jika orang telah meragukan tentang bentuk-bentuk bahasa dan ingin tahu bentuk yang benar dari suatu uraian kata, frase, atau kalimat, berarti sudah terbina bahasanya dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pemateri kelima, waktu dan tempat dipersilakan. Saya di sini menjelaskan kondisi pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan karena bahasa Indonesia negara kepulauan dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa. Untuk menyatukan dan mempermudah komunikasi antar suku yang memiliki beragam bahasa, maka ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keberadaan bahasa Indonesia dewasa ini mempunyai dua fenomena menarik. Yang pertama, fenomena positif. Bahasa Indonesia telah berkembang dengan baik di kalangan masyarakat. Terbukti dengan digunakannya bahasa Indonesia oleh para ibu, khususnya ibu-ibu muda, dalam mendidik anaknya. Dengan demikian, anak-anak menjadi terlatih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dan di masa depan, mereka memiliki keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, fenomena negatif. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan perkembangan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia, seperti munculnya bahasa gaul, bahasa komunikasi, kelompok pemain atau bahasa prokem, dan bahasa SMS. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulan pada materi hari ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Supriyanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa adalah cara atau kegiatan pemeliharaan dan pengembangan bahasa. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, ada kaitannya dengan pembinaan sikap berbahasa Indonesia, sikap positif terhadap bahasa Indonesia, upaya peningkatan kegairahan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta memahami bagaimana meningkatkan mutu dan disiplin penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia. Kebiasaan orang malu berbicara bahasa Indonesia karena faktor gejek serta dibilang sok kota dan sok gaul. Jadi untuk menyikapi lingkungan seperti ini, kita cukup berbahasa sesuai di mana ketika kita berada di kampung atau tempat tinggal kita cukup berbahasa daerah, dan ketika sudah di luar domisili kita maka berbahasa Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan dan membina sikap bahasa yang positif, meningkatkan kegairahan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peningkatan mutu serta disiplin penguasaan bahasa Indonesia dalam segenap lapisan masyarakat. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Tak terasa waktu begitu cepat, sampailah kita di acara keempat, yaitu penutup. Sebelum kami menutup acara presentasi pada hari ini, kami kelompok 1 meminta maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara dan penyampaian materi. Untuk menutup acara presentasi pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah